selamat pagi semuanya teman-teman FFG di seluruh dunia. Nama saya Dwi dari Balikpapan. Untuk topik webinar saya minggu ini, saya akan men-sharingkan bagaimana sih kita memfollow up orang. Nah, untuk basic step, kita kan tahu dari kita mengundang orang, kita mempresentasikan tentang bisnis kita. Kalau orang tersebut langsung mengambil keputusan untuk join, good. Tapi kalau belum, it's okay. Berarti kita harus melakukan tahap yang berikutnya adalah bagaimana kita memfollow up orang tersebut. Disarankan dari CD-nya Pak Onggi, bagaimana waktu yang tepat atau berapa lama sih maksimal kita supaya orang tersebut bisa segera kita kontak adalah 2 kali 24 jam maksimalnya. Kenapa? Karena pada saat kita men-sharingkan tentang bisnis ini, peluang bisnis ini, bagaimana impian mereka bisa terjadi satu demi satu melalui bisnis energi, mereka akan super excited. Bahkan mungkin sebagian orang nggak bisa tidur saking excitednya. Nah, bisa terjadi bahwa orang tersebut akan mulai cerita nih ke pasangannya, ke temennya, saking semangatnya mereka mulai cerita. Tapi terkadang, sometimes, respon yang mereka dapat belum tentu semuanya positif. Bahkan mungkin ada yang negatif dan membuat dia down. Mungkin bisa terjadi diomongin seperti ini, kamu kan nggak punya pengalaman bisnis ini, masa sih kamu bisa sukses? Atau kamu kan pendiam, kamu kan pemalu, kayaknya kamu nggak cocok deh bisnis-bisnis seperti ini. Nah, itu bisa menjadi orang tersebut mulai berpikir, lama-lama menjadi down. Nah, maksimal kita 2 kali 24 jam itu kita memfollow up orang tersebut adalah supaya mereka tetap dalam kondisi momentum tetap high gitu ya kan. Jadi pada saat kita mengobrolkan kembali tentang bisnis ini, tidak terdapat jeda yang terlalu panjang atau mereka sempat tanya di luaran yang mendapat virus negatif. Itu yang pertama. Terus, pada saat kita memfollow up, boleh nggak sih kita main ke rumahnya? Boleh saja Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya. Pada saat kita datang ke rumah orang tersebut, sebenarnya pada saat kita masuk rumah itu, kita bisa melihat mungkin dari kondisi lingkungannya atau rumahnya, kita mulai timbul nih satu ide-ide bagaimana sisi yang saya bisa masukin untuk saya men-sharingkan atau memfollow up orang tersebut. Itu boleh kita datang ke rumahnya. Terus boleh nggak sih sebenarnya kita undang kembali untuk dia langsung ketemu kita di luaran? Sebenarnya itu juga cara yang efektif. Karena pada saat kita buat janji ketemu, contoh setelah kita sharingkan, langsung segera buat janji ketemu. Contoh, 1-2 hari lagi kita ketemu lagi ya, untuk kita bahas bisnis ini. Nah, pada saat kita mengundang orang tersebut untuk keluar dari zona nyamannya atau dari comfort zone-nya, saya bilang bahwa itu kemungkinan untuk orang tersebut mengambil keputusan closing jauh lebih besar. Karena mereka punya satu semangat untuk ketemu kita, berarti di dalam dirinya itu minimal keyakinan 50% sudah ada Bapak Ibu. Jadi tinggal bagaimana pada saat ketemu itu kita lebih mengkonfirmkan lagi untuk orang tersebut. Terus untuk orang yang di luar kota, ya kan? Bagaimana kalau kita mungkin men-sharingkan ini teman-teman mungkin di luar kota yang kita tidak bisa ketemu atau tidak bisa ke rumahnya. Nah, ini beruntung banget kita kan di abad yang canggih ya, di abad teknologi. Kita bisa memanfaatkan semua fasilitas. Dari video call, WA, itu kita tetap bisa ngobrol. Bagaimana kelanjutan kita tentang apa yang kita sharingkan. Yang penting pada saat walaupun tidak ketemu, it's okay. Tapi bagaimana pada saat Anda ngobrol melalui video call atau melalui telepon, yang penting yang sampai adalah bagaimana energi Anda, keyakinan Anda yang Anda tularkan pada orang tersebut sehingga orang tersebut memiliki keberanian untuk mengambil satu keputusan bersama-sama dengan kita jalankan bisnis ini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, apa sih yang akan kita obrolin pada saat kita ketemu orang tersebut? Saran saya sebelumnya yang terbaik adalah kita mencari tahu lebih banyak background orang tersebut dan kebutuhan orang tersebut, sehingga pada saat kita memfollow up, kita punya peluru yang tepat atau senjata yang tepat untuk kita obrolin. Banyak pintu sebenarnya kita bisa masuk pada saat kita follow up orang tersebut. Yang pertama mungkin jembatan kita ya pasti adalah komunikasi. Yang pertama mungkin kita bisa sharing dari segi produk. Ya, itu adalah juga satu market yang terbesar ya untuk kita dari segi produk. Yang pertama yang perlu kita bekali adalah diri kita sendiri. Bagaimana pemahaman saya tentang produk? Bagaimana keyakinan saya tentang produk yang saya pakai, yang saya akan sharingkan juga ke teman saya tersebut. Yang pasti bagaimana kita di sini adalah menjadi 100% user. Karena kita di sini bukan sales, brother and sister ya. Jadi kita mesti pakai produk kita. Dan kita juga mengajak dia bagaimana dia punya lifestyle hidup yang sehat secara alami dengan produk GM. Kita juga boleh edifikasi secara perusahaan, bagaimana produk ini sudah dipakai lebih dari 36 negara kantor cabangnya. Dan juga banyak sekali video testimoni yang kita bisa
sharingkan, kita pakai untuk kasih lihat ke orang tersebut. Terus yang kedua, Bapak Ibu, brother and sister, ya, ini adalah sebenarnya yang benar-benar sebenarnya lebih banyak lagi ya. 95% orang di luar sana butuh bisnis. So, kita masuk dari segi bisnisnya. Banyak hal ya, mungkin di lapangan kita ketemu banyak keraguan dari orang tersebut. Antaranya mungkin ya, nggak punya uang, saya kalau nggak punya waktu deh untuk bisnis seperti ini. Ya banyak hal yang kecil-kecil. Nah, mungkin saya boleh sharingkan pengalaman saya pribadi ya. Pada saat saya mengenal bisnis ini, kurang lebih di tahun 2011. Dalam waktu itu kondisi saya adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak punya pengalaman bisnis. Saya seorang yang pemalu, pendiam, tidak suka kumpul, tidak suka bergaul. Saya juga masih punya anak kecil waktu itu ya. Jadi komplit deh sebenarnya. Reasonnya untuk saya tidak join di bisnis ini ya, yang kecil-kecil itu bisa menghambat ya. Tapi kenapa saya juga berani akhirnya mengambil keputusan untuk saya, yes, ini bisnis yang saya pilih. Satu lagi pemahaman tentang bagaimana kita menjelaskan ya, saya dijelaskan pada waktu itu tentang kondisi active income dan passive income. Di situ saya mengerti, saya klik banget bahwa rawannya active income itu ya, walaupun suami saya seorang kontraktor, tapi kan bukan Superman, ya kan? Seorang yang manusia punya banyak keterbatasan, yang suatu saat income-nya bisa stop. Kalau kita ngomong ya, active income itu seperti keran di wastafel yang pada saat kita tekan, airnya keluar. Berarti ibarat itu penghasilannya ada ya. Tapi begitu tangan kita angkat, itu penghasilannya otomatis stop. Itu yang saya pahami. Berarti saya berpikir gini, iya ya, berarti saya dalam kondisi yang mungkin kelihatannya nyaman, tapi belum tentu aman. Saya mematahkan semua logika. Jadi itu yang saya dapat ya, bagaimana sebenarnya pada saat follow up itu kita membesarkan apa yang akan kita dapat. Jadi dream apa yang bisa kita capai di bisnis ini, sehingga yang kecil-kecil itu yang mungkin masalah uang, masalah waktu, jadi kayaknya simple banget itu bisa jadi solusi, dalam arti bukan hal yang besar gitu. Jadi yang diperbesar adalah bagaimana nanti impian yang kita bisa capai. Nah, yang membuat saya klik adalah bagaimana pentingnya saya punya sumber namanya passive income. Dari sayanya mungkin keraguannya banyak banget, tapi satu hal karena saya mengerti itu, saya berani ngambil keputusan step by step. Step by step dimulai dari langkah kecil. Dari apa? Ya udah, join aja. Mungkin nanti step berikutnya adalah saya belajar hal-hal berikutnya gitu loh ya. Itu yang saya dapat. Sebenarnya kalau masalah tidak punya uang, tidak punya waktu, ya itu kita bisa gambarin sih sebenarnya ya. Kalau Senot yang tadi saya bilang tidak punya uang, ya kita bisa bedah sih. Kalau dia contoh dia seorang karyawan, dia sudah kerja mungkin cukup lama ya, dari 5 tahun, 10 tahun. Tapi pada saat kita sharingkan tentang bisnis ini, untuk join yang minimal 1 juta aja, atau yang terbaik diamond, dia masih belum punya uang. Justru dia adalah orang yang paling butuh bisnis ini. Karena apa? Kita nggak mau fair. Kalau dia 5-10 tahun lagi tetap melanjutkan aktivitasnya di active income, tetap tidak punya tabungan, berarti justru dia adalah orang yang paling butuh bisnis ini. Ya, itu yang kita bisa sharingkan ya. Gugah hatinya Bapak Ibu, gugah hatinya brother and sister supaya dia tuh berani untuk keluar dari comfort zone-nya. Itu ya, kalau tidak punya waktu, ya sebenarnya justru orang yang tidak punya waktu adalah orang yang paling cocok di bisnis ini. Karena apa? Kita punya kekuatan dari namanya faktor kali jaringan ya. Contoh saya, mungkin saya orang yang sangat sibuk, atau teman kita orang yang sangat sibuk, tapi contoh dia punya tim, sudah mulai membangun tim di awal dibarengin sama kita ya. Dia punya contoh di tim A dia, di grup A dan grup B nya dia. Contoh di grup A punya 10 orang, di grup B punya 10 orang yang mungkin beda pekerjaan dengan dia. Di grup A 10 orang, grup B 10 orang, masing-masing satu orang mengerjakan bisnisnya 2 jam di awalnya. Kan bisnis ini dikerjakan di paruh waktu ya. Jadi 10 orang di grup A masing-masing mengerjakan 2 jam. Berarti di grup A saya punya 20 jam, 10 kali 2. Di grup B saya juga punya 10 orang dikali 2 jam, berarti 20 jam. 20 jam plus 20 jam bisa 40 jam. Padahal saya sendiri mungkin hanya mengerjakan waktu 2 jam hari itu untuk men-sharingkan bisnis ini. Tapi dengan saya punya kekuatan tim, itu adalah faktor kali saya bagaimana justru bisnis ini yang membuat saya cepat ya. Dari kekuatan jaringan, bukan karena sayanya. Itu yang poin simpelnya. Gini brother and sister, pada saat kita mungkin ya sharingkan tentang bisnisnya, apa sih perbedaan bisnis kita di network marketing dengan bisnis konvensional di luar sana. Kita masih paham loh, bukan berarti kita menjelekkan bisnis yang di luar, enggak. Tapi bagaimana kita membukakan pola pikir, membukakan mindsetnya tentang bisnis industri, bisnis jaringan itu yang real seperti apa, yang dilakukan dengan profesional. Kita bisa kok, kita ngobrol secara santai, kita melihat fakta di luar sana, bagaimana tren saat ini, itu bisnis yang
bener-bener yang jadi bisnis yang bener-bener making money gitu ya, adalah bisnis yang mempunyai cabang yang banyak. Kalau bisnis dari bisnis konvensional yang di kuadran S, untuk orang membuka cabang biasanya kendalanya pasti di modal, di waktu, di sistem. Kalau tidak punya sistem, sebentar aja bisa goyang. Tapi kita melihat bagaimana sekarang di depan mata kita melihat begitu banyak industri yang memanfaatkan kekuatan jaringan itu super duper kaya. Contoh kita bisa lihat, kita mungkin setiap bulan ada punya rekening tabungan ya. Contoh mungkin di bank X, itu contoh dia punya 10 juta nasabah. Setiap bulan kan ada biaya administrasinya tuh, mungkin Rp10.000. Rp10.000 bagi kita mungkin potongannya kecil banget. Tapi dikalikan berapa banyak nasabahnya, 10 juta dikali 10.000 itu adalah 100 miliar, brother and sister. Itu setiap bulan mereka terima penghasilan. Bisa kebayang nggak ya? Terus contoh, kita setiap ada beberapa aplikasi yang kita pakai. Ya mungkin yang untuk mempermudah kita, untuk mungkin Gojek, Grab. Bayangin aja kalau mereka punya 10 juta pelanggan rutin yang setiap bulan mengisi saldo Rp100.000 di GoPay mereka. Berarti terkumpul dana 1 T loh. Itu bayangin, itu uang besar. Apa korelasinya, apa persamaannya dengan bisnis kita? Bisnis kita sebenarnya, bisnis adalah membangun jaringan, membangun aset kita melalui jaringan. Mungkin kita tidak bisa dalam arti gini, kalau saya ngajak 1.000 orang mungkin nggak mampu, tapi bagaimana ada namanya faktor duplikasi dari jaringan. Saya mengajak 10 orang masing-masing ngajak 10, ya kan? Berarti ada 100 orang masing-masing ngajak 10, terjadi 1.000 ngajak 10, terjadi 10.000, dan seterusnya. Itu adalah cara termudah yang bisa kita lakukan dengan modal yang sangat simple, tapi kekuatannya adalah unlimited karena tidak ada batas teritori. Kita bisa men-sharingkan bisnis ini dimanapun, di kota manapun, negara manapun. Mulai terbayangkan? Sebenarnya pada saat follow up, libatkan semua emosional Anda. Jadi jangan jaim-jaim seperti ini, tapi bagaimana kita juga super excited. Kalau kita memang bisnis ini keren, excited, ya bahasa tubuh kita juga menunjukkan hal itu. Jadi energi kita bisa transfer ke teman kita. Jadi dia juga merasakan hal yang sama, walaupun dia mungkin belum melihat gambaran itu, tapi karena keyakinan kita, energi kita itu menular, itu dia bisa merasakan, oke deh, akhirnya bisa berani untuk ya oke, saya mungkin join ya kan, saya pasti join gitu ya kan. Nah itu sebenarnya tahap berikutnya ya untuk kita closing. Terus banyak hal ya brother and sister. Juga gini, selain kita dari masalah kesehatan, bisnis, memang sih bisnis itu yang paling keren ya, apalagi dengan sekarang ada lagi BWT ya. Itu sama konsepnya, bagaimana kekuatan e-commerce, kekuatan jaringan unlimited itu adalah faktor percepatan kita dari bisnis namanya network marketing. Terus yang terakhir, kita bisa masuk edifikasi dari segi komunitas kita, yaitu Freedom Fighter Global dari FFG. Mungkin banyak orang keraguannya tadi saya bilang, tidak percaya diri ya, tidak punya pengalaman bisnis, minder. Nah itu kan mayoritas seperti itu. Terus solusinya gimana? Kan tidak mungkin ada suplemen terbaik sekalipun yang kita minum kita langsung jadi percaya diri. Tapi di FFG kita punya satu training namanya bootcamp. Bootcamp yang saat ini sudah diikuti dari lebih dari 80 negara, datang ke Indonesia. Itu sebenarnya membuat setiap orang pada dasarnya punya giant ya, raksasa dalam dirinya, tapi itu terkubur. Tapi dengan training 2 malam 3 hari di bootcamp, itu bagaimana setiap orang, potensi orang itu bisa maksimal keluar. Saya juga dari alumnus bootcamp yang dulunya juga seperti saya sharingkan ya, seorang yang kayaknya nggak pede ya kan, pemalu, bisa nggak sih, tapi dari bootcamp itu adalah titik pertama kita untuk orang itu punya kepercayaan diri, punya rasa percaya diri. Karena percaya diri itu penting loh brother and sister ya. Kita kan di bisnis kita ketemu banyak orang. Dari training bootcamp dan training-training FFG yang lainnya, itu membekali kita bagaimana kita punya mental yang kuat. Pasti pada saat kita ngobrolkan bisnis ini, satu sih mungkin resiko terbesar adalah penolakan. Tapi pada saat kita punya mental yang kuat, mindset yang kuat, kita tidak akan terpengaruh dengan itu semua ya. Poin-poin yang saya sharingkan tersebut itu akan bisa terus berkembang. Jadi saran saya, terus bina link komunikasi dengan mentor pembimbing Anda, karena pengalaman mereka di lapangan pasti jauh lebih banyak ya. Ini akan terus grow, bertumbuh terus, lakukan terus, maka akan menjadi satu habit, kebiasaan yang otomatis pada saat kita ketemu orang tuh langsung ngomong aja ya. Itu butuh jam terbang, butuh waktu, tapi saya yakin brother and sister pasti bisa. Satu kuncinya pada saat kita melakukan namanya follow up, yang penting adalah ketulusan. Apa niat Anda pada saat Anda mengajak orang tersebut? Ketulusan itu penting. Ketulusan itu
Saya bilang poin penting orang itu bisa merasakan apakah Anda tulus atau Anda ingin mengambil keuntungan dari orang tersebut. Ketulusan itu penting, rasa percaya diri, keyakinan Anda yang membuat orang itu closing. Mungkin di awalnya mereka tidak paham 100% apa yang Anda sharingkan ya, tapi dia melihat keyakinan Anda, energi Anda, ketulusan Anda itu yang membuat orang tersebut berani untuk bertindak melangkah maju bersama-sama dengan kita. Kalau saya sih, saya selalu men-sharingkan apa yang saya dapat di bisnis ini. Yaitu bisa Anda juga mulai sharingkan. Sedikit banyak itu is okay. Yang penting sharing. Karena sebenarnya pada saat follow up itu sharing Anda itu yang lebih penting. Sharing pengalaman Anda ya kan, apa yang Anda dapat, apa yang Anda perjuangkan di bisnis ini, itu transferkan ke orang tersebut sehingga orang tersebut juga mempunyai satu frekuensi yang sama untuk mereka berani melangkah untuk satu masa depan yang jauh lebih baik bersama FFG, bersama industri network marketing. So ini yang bisa saya sharingkan untuk webinar saya pada pagi hari ini. Semoga brother and sister bisa mengambil pelajaran dari sharing saya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Selamat pagi, see you.